sukacita dan baik, Kak. Oh, luar biasa. Adik-adik gimana? Kita Pasti baik ya, Kak. Iya, kita berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita juga. Nah, sekalipun kita masih di rumah aja nih ibadahnya kalian Iya, Kak. tetap harus menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan ya adik-adik, supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin menyebar adik-adik ya. Makanya itu kita mesti tetap ibadah di rumah, tapi kita tetap harus berdoa ya Kak ya, supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan dan suatu saat kita bisa berkumpul lagi. Iya. Dan rindu ya, Kak ya. Banget. Aduh, adik-adik rindu kan nih sama kakak-kakak? Pasti dan rindu ya, Kak ya, sama kita semua. Iya. Oke deh, kalau gitu kita mau mulai ibadah nih ya Kak ya. Pertama-tama kita mau saat teduh dulu ya Kak. Oke, yuk adik-adik, mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita sekarang mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan ya. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi dengan sukacita lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ada gerakannya ya Kak? Iya Kak, dengan semangat ya Kak ya. Ikutin gerakannya dengan semangat ya. Sukacita dan girang dong ya Kak ya, senang kali kita. Oke, kita sudah semangat memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin Kak Tasya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing
masing-masing untuk beribadah. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami dapat duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar nih? Selamat hari Minggu ya. Nah, pada hari ini Kakak Sherlyn akan menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil muridnya untuk pertama kali. Pembacaan Alkitabnya terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak persilahkan untuk membaca Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, jadi begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Nah, pada saat itu, ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya Simon, sedang menjala ikan. Hah? Menjala ikan? Apa itu Kak menjala ikan? Memancing ikan Kak? Bukan adik-adik. Nah, ternyata memancing ikan dan menjala ikan itu berbeda. Adik-adik tahu nggak bedanya apa? Kalau adik-adik tahu, wah hebat deh adik-adik. Kakak kasih 2 jempol buat adik-adik semua. Oke, jadi ternyata kalau memancing ikan itu seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, dan kalau menjala ikan itu seperti ini adik-adik. Disimak ya videonya menjala ikan itu seperti apa. Oh, jadi seperti itu yang namanya menjala ikan. Wah, ternyata berbeda ya sama yang namanya mancing ikan. Wah, ternyata nama alat menjala ikan itu namanya jala. Nah, kan menjala ikan. Kalau orang yang menjala ikan namanya penjala ikan. Seperti itu adik-adik. Wah, alatnya ini yang namanya jala ini berjaring-jaring seperti itu ya adik-adik. Kayak apa? Kayak sarang laba-laba. Pernah lihat kan sarang laba-laba? Oke. Jadi ternyata adik-adik menjala ikan itu adalah pekerjaan si Simon dan si Andreas. Nah, jadi mereka mencari nafkah dari menjala ikan itu adik-adik. Mencari uang, mencari upah dari menjala ikan itu adik-adik. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka berdua dan berkata, "Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Kemudian Simon dan Andreas langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan ikut dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kembali berjalan lagi adik-adik dan dia melihat Yakobus dan Yohanes saudaranya si Yakobus.
Yohanes dan Yakobus pun dipanggil Tuhan Yesus juga adik-adik untuk menjadi muridnya. Nah, jadi adik-adik ingat kan tadi Tuhan Yesus bilang saat dia memanggil Simon dan Andreas, dia bilang begini, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Hah? Penjala manusia? Maksudnya gimana itu Kak? Kita menjala manusia pakai jala ikan gitu? Pakai jala ikan yang berjaring-jaring gitu kita menangkap manusia gitu? Tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi maksud dari murid Tuhan Yesus menjala manusia dengan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menggunakan hidup dan hati mereka untuk menjala manusia adik-adik. Nah, mereka menggunakan apa yang ada pada diri mereka untuk menjala manusia. Kita pun ternyata juga bisa ikut menjala manusia adik-adik, menjalankan tugas dari Tuhan. Bagaimana caranya Kak? Kita ini kan masih kecil-kecil, gimana caranya kita bisa menjala manusia? Aku masih kecil, bukannya cuma murid-murid Tuhan Yesus saja ya yang bisa menjala manusia. Salah adik-adik, ternyata kita yang masih kecil ini pun bisa loh menjala manusia. Kita ini juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana tapi Kak? Mudah sekali loh adik-adik. Kita bisa menjala manusia melalui talenta yang kita miliki adik-adik. Nah, yang pandai menyanyi nih, siapa tadi yang semangat nyanyinya pas awal-awal ibadah? Wah, menyanyi memuji nama Tuhan. Yang pandai menyanyi harus mau menunjukkan talentanya supaya orang-orang di sekitar kita, kakak adik kita, teman-teman kita pun yang lainnya mau ikut memuji nama Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan menjala manusia. Kita mengajak yang lain, kita membuat orang lain juga mau ikut memuji nama Tuhan ya adik-adik. Nah, atau yang lain nih, yang bisa menari, yang pandai menari tadi. Nah, itu juga bisa loh menjala manusia, membuat teman-teman di sekitar kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, yang pandai menggambar juga bisa, yang pandai mewarnai juga bisa adik-adik. Semua yang adik-adik bisa lakukan untuk Tuhan Yesus pasti bisa menjadi penjala atau hal yang untuk menjala manusia lainnya, orang-orang di sekitar kita untuk ikut memuji nama Tuhan. Nah, terus apa lagi ya adik-adik? Beribadah termasuk gak Kak? Wah, termasuk banget adik-adik. Yang rajin beribadah juga bisa menjala manusia. Teman-teman yang lainnya juga semangat dong kalau beribadahnya. Kalau misalnya adik-adik beribadah nih ya, misalnya gini, adik-adik nih rajin beribadah nih, terus dilihat sama saudaranya yang lain nih, wah si kakak atau si abang nih, wah rajin ya dia beribadah memuji nama Tuhan, wah aku gak boleh kalah juga nih, aku juga harus mau memuji nama Tuhan seperti kakak nih. Wah, pasti Tuhan Yesus senang banget deh kalau adik-adik bisa menjalankan tugas seperti itu, rajin beribadah. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya, orang-orang di sekitar kita juga mau memuji nama Tuhan, bersemangat hatinya untuk memuji nama Tuhan. Apalagi nih adik-adik kalau misalnya adik-adik rajin berdoa nih. Siapa yang rajin berdoa di sini? Angkat tangannya. Nah, bagus yang rajin berdoa kepada Tuhan ya. Wah, adik-adik yang lagi berdoa misalnya gini nih, lagi berdoa terus ternyata dilihatin sama orang yang lain gitu, teman-teman adik-adik, sama kakak adik atau saudara-saudaranya, dibilang gini, wah si kakak atau si abang rajin ya berdoanya kepada Tuhan, wah aku juga harus nih rajin berdoa kepada Tuhan, mulai hari ini aku harus rajin-rajin berdoa. Nah, itulah yang dimaksud dengan menjala manusia adik-adik. Mereka juga apa yang kita lakukan
dapat menjadi contoh yang baik, dapat membuat orang lain pun ikut memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi adik-adik, semuanya itu harus kita lakukan dengan apa? Dengan setia adik-adik. Gak boleh bolong-bolong ya adik-adik. Apalagi ibadah IHMPA setiap hari Minggu. Misalnya hari ini aku berdoa, hari ini aku beribadah. Aku menonton kakak Sherin bercerita tentang firman Tuhan. Minggu depan gak usah lah aku ibadah lagi. Gak boleh seperti itu adik-adik. Setiap minggu adik-adik harus rajin beribadah, nggak boleh bolong-bolong, harus setia dan rajin beribadah ya adik-adik, setia kepada Tuhan. Nah, berdoa juga harus rajin dan setia ya adik-adik. Setiap mau makan, kita berdoa dulu. Setiap mau tidur, kita berdoa dulu. Jadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita yang nggak mau berdoa, jadi tetap harus berdoa gitu. Apalagi ya, kalau adik-adik punya jam doa sendiri, terjadwal nih, setiap jam segini aku harus berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, atau setiap bangun pagi aku harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga aku dalam tidurku, menjaga keluargaku dalam tidurku, memberikan mimpi yang indah, memberikan tidur yang nyenyak untukku. Nah, kalau adik-adik semua sudah melaksanakan semua itu artinya adik-adik semua sudah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, mari kita semua setia melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada kita, untuk menjadi penjala manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita sekarang sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita merespon firman Tuhan. Sekalian kita mengumpulkan persembahan ya Kak ya. Iya, Kita nyanyikan dulu sayang sayang. Ayo adik-adik ya, tetap semangat. Tetap semangat dan sukacita ya. Amin ya. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini.
Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, tadi firman Tuhan itu, cerita firman Tuhan, kita harus apa? Harus setia, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Kita yang kecil ini tetap bisa menjala manusia ya adik-adik. Oke, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau curahkan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan, pada hari ini kami dapat menjalankan ibadah kami dengan baik ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami telah bersuka cita memuji nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, dan mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai oleh gereja untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, untuk melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, saudara-saudara kami ya Tuhan, kakak, adik ya Tuhan, dan teman-teman kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan, memberkati kesehatan mereka ya Tuhan, agar terus terjaga ya Tuhan. Juga kepada kami semua yang ada di rumah ya Tuhan, beribadah di rumah, Tuhan berkati kami masing-masing ya Tuhan, jagalah kesehatan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk virus yang masih mewabah ya Tuhan, virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau segera pulihkan ya Tuhan, meredakan virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat cepat berkumpul kembali di gereja ya Tuhan, melaksanakan ibadah IHMPA ya Tuhan di gereja lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.